Ketika kita ingin berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan baik, tentu kita juga harus paham apa itu conjunction dan bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan benar. Sehingga orang yang berkomunikasi dengan kita dapat mengerti dengan baik apa yang kita maksud. Atau ketika kita ingin menulis dengan menggunakan bahasa Inggris, tentu kita harus benar-benar paham bagaimana cara menggunakan conjunction dengan baik dan benar, sehingga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Oleh sebab itu, mari kita bahas apa itu conjunction. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum begitu memahami apa itu word, phrase, clause, dan sentence, maka saya sarankan untuk kalian melihat terlebih dahulu video saya yang membahas mengenai hal tersebut, supaya kalian akan lebih mudah untuk memahami materi di video ini. Pengertian conjunction. Conjunction adalah jenis kata yang berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian dalam kalimat, baik itu words, kata, phrases, frasa, dan clauses, klausa. Contoh, when you go to Medan, you must try rendang and lontong. Di sini, conjunction and menghubungkan words, kata, yaitu rendang dan lontong. My cell phone is either on the table or in the drawer. Di sini, conjunction or menghubungkan phrases, frasa, yaitu on the table dan in the drawer. Joko went to see his girlfriend, but she wasn't in her house. Di sini, conjunction but menghubungkan clauses, yaitu Joko went to see his girlfriend dan she wasn't in her house. Sekali lagi, jika kalian bingung membedakan apa itu word, phrase, clause, dan sentence, maka kalian bisa lihat video saya sebelumnya, yaitu video yang membahas mengenai word, phrase, clause, dan sentence, sehingga kalian akan mudah untuk membedakannya. Kita lanjut. Dua jenis conjunction yang sangat umum digunakan. Yang pertama, coordinating conjunction. Coordinating conjunction adalah kata penghubung yang menghubungkan words, kata, phrases, frasa, dan two independent clauses. Secara umum, bila kita berbicara mengenai coordinating conjunction, maka kita bisa ingat yaitu fun boys, for, and, nor, but, or, yet, so. Ingat, ketika conjunction menghubungkan two words atau two phrases, maka tidak perlu menambahkan koma. Contohnya, Joko's house is beautiful and spacious. Rumah Joko indah dan luas. Di sini, conjunction and menghubungkan two adjective, kata sifat, yaitu beautiful dan spacious. Jadi tidak perlu ditambahkan koma. Contoh lain, does Joko work in a pharmacy or a restaurant? Apakah Joko bekerja di apotik atau restoran? Di sini conjunction or menghubungkan two noun phrases, yaitu a pharmacy dan a restaurant. Jadi tidak perlu ditambahkan koma. Tapi, jika conjunction menghubungkan lebih dari two words atau lebih dari two phrases, maka perlu kita tambahkan koma. Contohnya, we need buy sugar, butter, chocolate, and salt for the cake. Kami perlu membeli gula, mentega, coklat, dan garam untuk kue tersebut. Contoh lain, I am still trying to decide whether to learn guitar, piano, harmonica, or violin. Saya masih mencoba memutuskan apakah akan belajar gitar, piano, harmonika, atau biola. Dan juga, ketika conjunction menghubungkan two independent clauses, maka kita letakkan koma setelah clause pertama, baru kita tambahkan clause kedua. Contohnya, we can go to the movies or we can clean the house. Kita bisa pergi ke bioskop, koma, atau kita bisa membersihkan rumah. Contoh lain, Joko is an expert at computer programming, yet he teaches economics. Contoh lain, I am not very hungry, so I just drink a glass of milk.
Saya tidak terlalu lapar, jadi saya hanya minum segelas susu. Gimana? Sudah paham kan? Kita lanjut. Yang kedua, subordinating conjunction. Subordinating conjunction adalah kata penghubung yang menghubungkan dependent clause dengan independent clause. Contoh dari subordinating conjunction adalah because, although, so that, before, after, if, whether, unless, until, whenever, wherever, dan seterusnya. Contohnya, After Joko gets home from work. setelah Joko pulang bekerja, ini adalah dependent clause yang harus ditambah independent clause untuk memperjelasnya, sehingga akan menjadi after Joko gets home from work, he likes to watch TV for 2 hours. Setelah Joko pulang kerja, dia suka menonton TV selama 2 jam. Kata yang berfungsi sebagai penghubung antara dependent clause dengan independent clause di sini adalah after, setelah. Coba kalian bandingkan kalimat ini. Yang pertama, after Joko gets home from work, he likes to watch TV for 2 hours. Yang kedua, Joko likes to watch TV for 2 hours after he gets home from work. Kedua kalimat ini adalah benar dan memiliki arti yang sama. Tapi bisakah kalian melihat perbedaannya? Di kalimat pertama, dependent clause ditambah independent clause. Maka perlu kita letakkan koma setelah dependent clause, baru lanjut ke independent clause. Tapi di kalimat kedua, independent clause ditambah dependent clause. Di sini kita tidak perlu menambahkan koma. Oleh karena itu, jika dependent clause ditambah independent clause, maka kita tambahkan koma setelah dependent clause, baru tambahkan independent clause. Tapi, jika independent clause ditambah dependent clause, maka kita tidak perlu menambahkan koma. Contoh lain, yang pertama, because we have an exam tomorrow, we are going to study all night. Yang kedua, we are going to study all night because we have an exam tomorrow. Contoh lain, yang pertama, if you don't want to come with us, you can just stay here. Yang kedua, you can just stay here if you don't want to come with us. Gimana, mudah kan? Cukup sekian dulu pembahasan kita di video ini, dan kita akan lanjut membahasnya di video-video selanjutnya. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. See you!